Namaku Tianri. Aku merupakan seorang mahasiswa semester 6 dan juga anggota BEM di kampus. Aku memiliki banyak piagam. Saya pernah memenangkan banyak lomba dan aku sangat dipuji karena prestasiku. Aku juga merupakan mahasiswa part-time yang mencari kerja sampingan untuk kebutuhan kuliah. Namun, di sisi lain, Hah, demi apa? Lihat deh, akun members dari kampus kita yang lagi viral banget di S. Kenapa lagi tuh? Jangan bilang ada yang lihat penampakan diri di kelas kita. Bukan loh Os, ini bahkan jauh lebih parah. Katanya Tiari pengurus BEM kita mencuri dana kas BEM buat beli laptop baru. Dan juga ada bukti chatnya, dia melecehkan mahasiswi baru. Mana-mana, coba saya lihat. Masa sih pengurus BEM kita melakukan hal seperti itu? Kan Tiandri orangnya alim. Kalian berdua tuh heboh banget sih. Kalau lihat ada berita palsu, kan belum tentu itu benar kan? Ya jelas heboh dong. Orang beritanya udah disebar di mana-mana aja. Beneran dong? Ini ada bukti tangkapan layarnya loh. Jelas banget. Lagian, kalau dipikir-pikir, gimana Tiandri bisa dapat duit untuk membeli laptopnya? Kan dia penerima beasiswa kurang mampu. Munafik banget sih kalau bener. Curiga boleh, tapi jangan asal langsung percaya dong. Kan banyak akun anonim saat ini yang bikin konten viral demi dapat engagement-nya. Kalian harus bisa saring dulu sebelum sharing lah. Tapi Os, ini beritanya udah viral banget loh. Coba deh lu buka S, terus lu lihat akun members kampus kita. Udah banyak mahasiswa yang SPA tentang kelakuan asli si Tiandri. Oh enggak, Kak aku gak percaya hal-hal begituan. Bisa aja itu hoax yang dibesar-besarkan. Terserah lu deh Os, gak usah sok-sok alim kayak si Tiandri. Pokoknya kita harus menegak keadilan buat mahasiswa. Aku mending langsung di post ke Instagram dan TikTok biar semua orang kampus tahu kelakuan si Tiandri. Ini loh Andrian, si Tiandri yang kalian bangga-banggain ternyata predator dan pencuri. Beritanya udah viral banget di S. Betul, masa pengurus BEM yang kalian angkat malah korupsi dana kas sendiri dan bahkan melecehkan maba? Gimana sih kalian angkat pengurus BEM tahun ini? Gak becus banget. Stop kalian, jangan main film-film begitu. Saya sebagai ketua BEM minta kalian jangan ada yang menyebarkan informasi ini sebelum ada klarifikasi resmi. Kita ini mahasiswa, diajarkan secara tepat, yaitu musyawarah dan bersikap bijak tenang. Jadi jangan menghakimi orang lain di media sosial. Stop. Ada bintang kampus lewat nih. Ralat, koruptor sekaligus penjahat kelamin kampus. Udah berapa duit yang kau ambil buat beli laptop gaming? Permisi, aku mau lewat, jangan ada di jalan.
Gak usah pura-pura deh lo. Semua orang udah tahu kelakuan asli lu. Bahkan nenek gue yang di Paris saja udah tahu kejadian ini. Jujur aja deh, berapa duit yang udah kau ambil buat beli laptop ini? Hah? Demi Tuhan Jos, berita yang viral di S itu hoax. Uang yang untuk aku beli laptop itu adalah hasil kerja saya dari tengah malam sampai subuh. Kenapa kamu lebih memilih untuk percaya berita hoax begitu? Alasan semua bukti chat kau udah tersebar dan netizen udah pada hujat lu. Kenapa kamu lebih memilih video viral gitu yang di X? Kenapa kamu tidak mau milih untuk percaya klarifikasi aksi dari saya? Mending lu mundur dari BEM dan keluar dari kampus. Maluin kampus aja lu. Cukup Jos, kamu udah kelewatan banget. Aduh, datang pula fans setianya. Jaga ya omongan lu Jocelyn, lu punya buktinya gak? Jangan cuma bisa jadi pengecut yang berlindung di balik media sosial. Tienri ini kerja keras banting tulang, aku saksinya. Dia sampai bolak-balik masuk UGD karena asam lambungnya kamu. Alah, lu pembela predator. Lu berdua sama aja. Nadia, mental gua gak kuat. Kamu lihat berita yang viral itu. Sampai orang tuaku yang di kampung aja tuh sudah tahu. Di telepon sama tetangga, dimaki-makiin sama orang yang gak kenal. Aku gak kuat loh. Astaga Tienri, aku tahu kamu orangnya tidak seperti itu. Semalam aku buka media sosial. Ada orang-orang yang gak kenal tiba-tiba mengirim pesan klip yang suruh aku pergi keluar BEM, keluar dari kampus. Maka ada yang mengirim death threats kepadaku. Aduh, saya beneran gak kuat untuk melihat medsos itu sekarang. Tenang Tienri, kamu ikut aku ke ruangan BEM sekarang. Aku sudah minta bantuan Ospredo untuk mencari tahu siapa pelaku di balik penyebaran hoax itu. Nadia, ruang BEM terkunci, dalamnya tuh gak ada orang. Mungkin mereka lagi tidak ada di ruangan BEM tapi di kantin. Ayo coba kita cek di kantin. Ya. Itu mereka. Hati-hati, Alviola, lihat apa yang kalian perbuat. Gara-gara kalian menyebarkan hoax tanpa dicek terlebih dahulu, Tienri jadi dirujak satu kampus. Dia sampai mendapatkan ancaman pembunuhan di DM-nya. Oh my god, Tienri, are you fine? Baik-baik saja. Tapi lagi usaha. Baik apanya, aku dapat ratusan komentar hinaan sampai dengan ancaman kematian. Padahal lu belum kasih klarifikasi langsung. Astaga, emang sampai separah itu? Gue gak nyangka bakalan separah ini. Gue cuma mau menegakkan keadilan. Keadilan apanya? Kalian cuma lihat viralnya tanpa lihat dampaknya.
Tapi dari buktinya kelihatan sangat meyakinkan loh. Bentar guys, gue mau menemukan sesuatu nih. Coba semua lihat laptop saya. Nah, guys, gue sudah benda dokumen cek itu menggunakan software forensik. Hasilnya, wow, cek itu 100% manipulasi editan aplikasi dan nomor rekening yang dituduh menerima dana kas itu bukan nomor rekening yang Gary. Hah? Jadi screenshot yang beredar itu palsu? Ya, benar. Dan gue juga ada lacak alamat IP, akun, atau password. Jadi siapa punya address atau Nah itu, IP-nya itu cocok dengan jaringan yang sering dipakai di kosan lo FLA. Dan ini akun Gmail cadangan lo KL yang tadi ke akun anonim itu. Sekarang, ya kan kamu sila pertama dan kedua Pancasila mengajarkan ketuhanan dan kemanusiaan. Di mana letak hati nurani kamu sampai tega membunuh karakter teman kamu sendiri? Kenapa, El? Kenapa kamu ingin melakukan hal ini? Saya cuma kesel sama dia. Dia selalu dapat ujian dosen, selalu menang lomba, selalu dapat beasiswa. Aku selama ini kerja keras di BEM, tapi kan tidak pernah anggap aku. Oh, jadi kata ini sampai kamu tega mempermalukan diri seperti itu? Aku cuma pengen mereka curiga, tapi aku tidak menyangka bakal sepiran ini. Kalau kak, kenapa? Kalau kamu gak suka sama aku, kamu langsung bilang aja sama aku. Jangan kamu sebarkan hoax di itu. Kamu tahu gak? Keluargaku, teman-temanku semua kena karena yang kamu kirim. Kamu itu bukan hanya menghancurkan reputasiku, kamu juga menghancurkan masa depanku. Ya udah, gue salah, gue minta maaf. Sebagai mahasiswa, kalian harus bertanggung jawab atas tindakan kalian yang kalian buat di media sosial. Saya semua harus terbawa untuk yang Tapi sorry, aku saya soalnya aku harus menang dokumen ini. sudah semua ayo kita coba mereka untuk memberikan yang secara adil tidak pantas. Ada
Cara masuk semuanya kita dengar penjelasan dari Pak Alberto. Saya sudah menerima bukti forensik digital dari Ospredo dan pengakuan dari Viola. Apakah kalian tidak menyadari dampaknya? Saya sudah menyadari konsekuensinya. Saya telah menyakiti Tianri, teman-teman, dan bahkan keluarganya. Saya juga membuat banyak orang percaya dengan informasi rekayasa yang saya buat. Dan Sugeti, bagaimana Anda? Saya juga bersalah Pak, karena saya langsung menyebarkan beritanya tanpa mengecek kembali kebenarannya. Saya pikir saya bisa membela keadilan, nyatanya saya malah membantu menyebarkan fitnah. Kan sudah tahu konsekuensinya. Karena ini kasus ini resmi saya bawa ke tingkat rektorat dan kepolisian karena sudah melanggar undang-undang ITE. Viola dan Setiati, kalian terancam sistem dan proses hukum. Saya minta maaf Pak. Tianri, saya juga minta maaf karena akibat perbuatan saya mau menghancurkan hidup Anda. Saya menyesali perbuatan saya sendiri. Ini gue juga benar minta maaf sedalam-dalamnya. Jempol gue udah jadi senjata yang paling jahat karena gak punya etika. Kok bakal bikin video klarifikasi publik buat bersihin nama lo dan akun gue. Gue juga minta maaf Henry, karena gue cuma ikut-ikutan tren buat membujak lu tanpa tahu fakta aslinya. Dan untuk kalian semua, terutama Setiati dan Justin yang mewakili jari-jari netizen kampus, dengarkan baik-baik. Pancasila itu bukan sekedar pajangan dinding atau hafalan teks. Pancasila adalah sistem etika hidup, termasuk dalam etika digital. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, meminta kita memperlakukan manusia di medsos dengan adab, bukan dengan caci maki belaka. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, mengajarkan kita untuk tabayun, mencari kebenaran lewat hikmat dan kebijaksanaan musyawarah, bukan lewat penghakiman massa secara liar. Apakah ada yang ingin disampaikan oleh Trendy? Jadi saya hanya ingin semua orang tahu bahwa fitnah itu sangat menyakitkan. Janganlah percaya video yang hoax tanpa belum diverifikasi dulu. Jadi sebagai sesama manusia, saya maafin kalian, tapi anggaplah ini sebagai pelajaran yang berharga. Jangan biarkan video hoax ada korban hoax lagi seperti saya. Saya hanya ingin semua orang tahu bahwa fitnah itu sangat menyakitkan. Yang buat aku sedih dalam masalah ini bukan hanya karena saya dihina, tetapi kalian semua langsung percaya pada video hoax itu tanpa bertanya langsung kepada aku. Tetapi sebagai sesama manusia, aku maafin sama kalian semua. Semoga kali ini bisa menjadi pelajaran yang berharga. Jangan biarkan video hoax begini untuk menyakiti korban yang kena hoax. Mari kita kembalikan kampus kita menjadi tempat yang menjunjung tinggi moral. Mulai hari ini, BEM akan mengedepankan gerakan etika digital Pancasila, yaitu saring sebelum sharing. Stop menyebarkan berita tanpa bukti. Gunakan logika dan cek fakta. Tuntun jempolmu dengan iman dan kemanusiaan. Bermedia sosial yang cerdas, beretika dengan Pancasila. Hidup Mikroskill.
mewakilkan kelompok kami untuk menyampaikan harapan kami untuk membuat video ini. Harapan kami untuk membuat video ini adalah agar generasi muda dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah melakukan peruntungan, fitnah, maupun menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Kami juga berharap adik kelas maupun orang yang menonton dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, dengan menghargai orang lain dan tidak menghakimi tanpa fakta yang jelas. Melalui video ini, kami mengajak semua orang untuk memiliki rasa empati, tanggung jawab, serta selalu berpikir kritis sebelum bertindak. Dengan demikian, generasi muda diharapkan dapat menjadi warga negara yang berakhlak baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak